mau orang yang misalnya kayak gue pakai baju tertutup apapun, laki-laki tuh pikirannya tuh liar ya. Iya, wah benar. bisa aja dibayangin kalau bisa semuanya bisa terjadi. Jadi Dalamnya kayak, CAPD ya geng, iya, ya kan? kayak- Halo, setelah PPKM yang luar biasa, yang berlevel-level, akhirnya aku bisa untuk syuting lagi, untuk tag podcast lagi, tag YouTube lagi bersama dengan orang-orang yang udah aku siapkan untuk bisa menginspirasi kamu dengan caranya yang sangat effortless, yang gak neko-neko dan gak palsu. Salah satu yang paling gue tunggu-tunggu untuk hadir, bahkan gue udah beli kadonya dia tuh dari pertama gue rasa, adalah orang ini. Gue ketemu cuma sekali. Itu pun kayaknya cuma 2 jam di salah satu pernikahan temen gue. Tapi gue gak pernah bisa lupa sama orang ini, sama sosok ini. Bukan buat gue panjat, cause I don't do that. Tapi ini orang emang someone. Gue yakin hidupnya struggling, tapi dia gak pernah untuk nunjukin itu. Soraya Rashid! Tahu gak sih, gue ketemu sama dia tuh di Bridesmaids temen kita sih, Rima. Ya kan? kita sama-sama Bridesmaids gitu kan. Terus ketemu 2 jam ya kita, Soraya ya 2 jam. Terus kayak dari semuanya gue kayak cocok deh sama dia gitu. Aku juga liat KPP tuh kayak pembawaannya tuh bener-bener ini orang beda gitu, kayak apa ya kamu tuh kakak enak aja gitu, kayaknya ih, keren gitu loh, sumpah. Karena memang if we vibe, we vibe. Nggak perlu, karena orang hidup tipe pertemanan lo gimana nggak tahu lagi. If we vibe, we vibe. Iya. Kalau nggak vibing ya pasti mental gitu. Iya. Karena Soraya nih kok setelah follow terus kayak kita suka DM-an, Iya, tapi iya, kadang iya. nggak juga DM, cuma like doang. Tapi gue nggak pernah bisa lupa, gue pin banget ngobrol sama orang ini. Tadinya bukan di sini lo mau ngobrol, tadi santai doang. Iya, ketemu aja. Ibu ini sibuk ya. Enggak. Sibuk banget kerjanya, banyak Amin, banget. amin. So this is an honor for me. Iya. Lo mau ada di sini, mau ngafe bareng, karena memang pas gue akhirnya ngobrol sama Soraya, terus anjir lo keren banget deh ya, Enggak. gitu loh kayak. Tapi nggak diliatin lagi susahnya gitu. Gila lo berat juga hidup lo ya gitu. So we're talking about Soraya Rashid sebelum, way before menjadi artis, sebelum akhirnya lo tahu lo mau jadi artis. Itu awalnya masa kecil lo kayak gimana sih ya, yang membentuk lo seperti hari ini? Masa kecil ya? Sebenarnya masa kecil mungkin sama aja sama anak-anak kecil lainnya. Cuman emang dari kecil ya biasa sih, awal-awal bahagia ya. Awal-awal bahagia. Ya, tapi yang namanya hidup kan gak selalu bahagia ya. Betul. Mungkin sekarang aku udah bisa ngerti. Dulu tuh masa kecil aku 2 bersaudara awalnya, 2 bersaudara. Nah, mama aku lagi hamil, tapi kita masih berdua ya, berarti belum bertiga, masih hamil. Nah, terus ya di saat itu divorce lah orang tua. Nah, disitulah kayak oh gini ya rasanya kalau misalnya orang tua tuh bercerai, kayak You still remember? oh inget semua every little things. Bisa gitu ya, anak-anak broken home dari kecil inget ya. Karena apa ya? Gue nggak inget tuh ya. Emang nggak broken sih gue, tapi gue tuh nggak inget, nggak seingat itu gue disayangnya kayak gimana. Emang yang nyakitin lebih ngingetin. Iya mungkin makanya Orang-orang terjebak pada toxic relationship karena lebih sakit, berasa gitu. Tapi aku waktu itu nggak mikir kayak itu tuh sebuah yang kayak oh ini menyakitkan banget, kayak oh my God, sedih. Enggak sih, cuman lebih ke sedihnya kayak kita harus pisah sama orang tua yang satu. Misalnya kalau kita lagi sama mami, kita nggak sama api gitu kan. Kayak sebaliknya gitu. Awalnya ditanya sama mami kan kayak mau ikut siapa. Nah pada waktu itu karena yang paling suka nurutin kemauan aku tuh Api kan, jadi aku mau ikut Api aja. Terus aku ikut papaku sekolah di sana dan lain-lain. Di Bandung? Enggak, di Bekasi. Di Bekasi, oke. Tapi apapun yang aku mau tuh diturutin. Misalnya kayak mau mainan, mau nggak sekolah, mau main, mau bolos tuh diturutin, nggak mau belajar. enak banget ya. Iya, jadi jelek rapot aku, mama aku langsung ngambil aku lagi. Nah, secara Take it paksa. for granted sih Iya. lo. Terus abis itu ya gitu kan, sama mami dididiknya kayak emang galak. Kalau Api tuh nggak pernah galak gitu. Nah, sama mami didik, tapi akhirnya ya udah aku sama mami dan adik aku udah lahir. Jadi kita 3 bersaudara gitu, 2 cewek, 1 cowok. Ya udah menjalani hari-hari jauh dari Api. Kadang-kadang suka nangis kan, kayak kangen Kangen gitu, papa nggak tahu pasti, kenapa ya. dulu tuh kayak bukan cengeng itu bukan gimana, tapi cengeng kangen aja, bukan cengeng yang kenapa dunia seperti ini gitu, enggak gitu kan. Terus habis itu ya jauh dari situ nggak lama kemudian papa aku tuh sempat ada apa ya istilahnya ya, musibah lah di keluarga kita. Papaku sempat masuk penjara juga gitu. Iya. Dia masih kecil. Iya. Jadi pas masih kecil tuh udah bolak-balik
jenguk. Ini nggak syuting kan? Di penjara itu nggak syuting? Enggak, sekarang sih Ayah. syuting. Dulu beneran. Makanya dari kecil udah banyak di penjara gitu, kayak waktu itu juga Udah ikrip masih pir ya? ikrip banget. Enggak, tapi nggak sesering itu karena emang jauh juga kan waktu itu. Terus abis itu ya udah setiap ketemu Api terus Api tuh pernah ngasih ini tuh. Ini paling nggak bisa aku lupa. Apa ya? Dompet. Aduh, ini nggak mau nangis sih sebenarnya. Jangan, It's okay. baru mulai nama leleh. Nggak. Iya sih. Jadi ngasih dompet gitu tulisannya tuh Soraya, Tasya, Brian. Bukan dirajut, apa sih, kayak pakai benang-benang gitu. Kayak terus masih ada sampai sekarang. Itunya aku simpen Dia gitu. bikin sendiri? Iya, kan mungkin Gemes. namanya di dalam kan yang nggak ada kegiatan lain ya, pasti ada prakarya gitu, terus dikasih gitu-gitu kayak gimana ya? Still keep it, right? Iya masih. Jadi setiap kita pindah rumah tuh kayak kan memang itu kan nggak selalu aku simpan di tempat yang Proper. Jadi pasti kayak di mana, tapi pas pindahan tuh selalu pindah selalu ada. Itu selalu ada, nggak pernah dibuang gitu. Iya kayak dong, jangan dong. Iya sedih sih kalau ingat masa itu. Cuman ya udah, kita berhasil melewati itu. Bapakku udah sempat keluar. Terus ya udah, itu sih kalau masa kecil yang aku ingat ya kayak gitu-gitunya aja. Yang masa-masa yang apa ya, mungkin sulit sebenarnya, cuman ya berhasil kok kita lewatin gitu. Sih sulit, bukan enggak, Iya. tapi berhasil tuh dilewatin. Iya. Selama kita nggak fokus sama masalahnya. So ada satu film Patch Adams namanya, Iya. yang main Robin Williams. Ya kalau misalnya mau nonton lagi PPKM gini kan, dia ngomong di film itu dia ngomong gini, if you focus on the problem, you cannot see the solution. Iya, benar. Kalau lu fokus sama problemnya, lu nggak bisa lihat solusinya. Tapi seorang Soraya Rashid dan juga adik-adiknya, gue yakin lo menjadi panutan pada saat itu kan. Karena lo harus lebih kuat dari yang lain. Iya sih. Iya, karena aku diajar sama mami kayak Gak boleh nangis ya lihat Api di penjara, tapi ternyata lu nangis duluan dong pasti. Enggak, kalau pas di penjara nggak nangis. Cuma pas enggak. mau pamitnya kayak berpisahnya itu loh, kayak gue tuh sayang banget gitu. Soalnya kan apa ya, kayak deket aja gitu, anak cewek kan deket sama Daddy's papa. little girl. Iya, gitu. Karena dimanjain gitu-gitu. Anak Jadi pertama juga kan? anak pertama, jadi kayak sedih gitu, kayak nangis gitu. Kayak nangisnya tuh bukan yang bukan, tapi cuma kayak Pilu. nangis aja, pilu kayak sedih banget ya gitu. Padahal mah ya udahlah, namanya hidup gitu Iya, kan. kita terus berjalan ya. Jadi syuting di penjara ini udah bukan hal baru ya buat Udah buat biasa, Soraya. udah kayak oh iya ya, saya pernah sih. Pasti preman pensiun banyak kan syuting di penjara. Tapi aku nggak ada setnya di sana. Oh, nggak ada. Gitu. Iya, ampun Soraya. Dan ternyata waktu di preman pensiun itu pun lu masih sekolah ya? Iya masih SMA. Wow, jadi dari kecil itu lo SD berarti di Bekasi? Iya. SMP? SMP di Jakarta dan di Subang. Itu SD tuh aku banyak banget pindahnya. Kenapa sih? Jangan bener-bener kayak misalnya kayak ya sekarang ada yang gue tuh temen SD lo. Yang Kalau mana emang nih? gak deket, gue kagak bakal ingat. Tapi kalau temen TK, kalau emang deket gue inget, masih ada sampai sekarang. Oh, Jadi gitu. gak usah sosok lu sombong sekarang kalau lu gak deket sama gue ya gimana, gue gak tahu gitu kan. Assalamualaikum. Persoalan sombong tuh. Sombong dia lo sekarang. Iya. Sebentar, Anda nyapa kita kapan? Anda ketemu kita kapan? Udah kita dikatain sombong. Kalau Anda ketemu kita itu pada saat kita sekolah, namanya bukan sombong, kita lost contact, Bang. Terus pas disapa lagi ya jelas agak lupa dong. Iya, bukan Gue paling agak- gak bisa loh kalau dibilang, "Ih, sombong dia lo sekarang." Ih, apa ini? Kita temenan apa enggak waktu itu? Nah. Pertanyaan gue gitu. Kalau kita temenan pasti gue inget TK aja, gue inget, masa SD lupa. Nah, TK itu. inget semua teman-teman. Emang kalau emang temen gitu kan. Jadi pas SD tuh aku pindah sekolah mungkin bisa 5 kali. Sumpah, bahkan pernah nih ya, misalnya dari sekolah. Lebih dari hat-trick gila. Sumpah nih, kan sekolah SD 6 tahun, itu 5 kali pindahnya. Buset. Misalnya dari sekolah A ke sekolah B ke sekolah C, pernah balik lagi ke sekolah A. Sampai gue tuh malu, mami teteh malu ketemu temen itu kan udah pindah, tuh udah pamit ke balik lagi ke sini. Sumpah gue malu banget waktu itu, kayak udah nggak apa-apa kan namanya sekolah, tapi malu udah pamit terus masuk lagi, gitu. Jadi pernah balik lagi ke sekolah yang udah pindah. Why? Gitu. Ya kan bolak-balik mami ke Api gitu, terus balikin lagi gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi setiap lo bandel, kami. Setiap Iya. lo pinter, bye-bye aja Api. Iya, terus gitu-gitu. Tapi ya udah pas udah di ke mami lagi nggak ke Api lagi. Nggak kau bilang, oh Gitu. jadi SMP udah sama mama? SMP sama mama, sama Mama. nenek juga, nenek. Di Subang itu? Iya. SMA Bandung ya? SMA Bandung. Berarti lo jago banget bahasa Sunda dong ya pasti? Ya emang orang Sunda. Oh iya bener kan? Biasa bahasa Sunda. Makanya waktu jadi Imas juga Sunda banget, itu nggak dibikin-bikin ya? Nah, pas jadi Mas tuh kayak direkturnya bilang kayak udah sesuai skrip aja, nggak ngomongnya logatnya nggak usah disunda-sundain, keluar aja biasa. Kan emang kalau ngomong aku tuh nggak ada sunda-sundanya, jadi Iya. kayak sebenarnya karena dengar dialog yang pemain lain, jadi kayak "Oh, udah ke bawah gitu. Karena aku emang Sundanya kayak palsu gitu, nggak kayak orang Sunda, nggak sebenarnya gitu. Jadi ya
ya udah mengalir aja. Ya, karena lu pindah-pindah itu juga ya. Jadi lu nggak selalu di culture itu terus lu banyak dapat culture yang lain. Jadi dari kecil lu udah lihat banyak problem dari circle-circle yang banyak. Terus pertemanan dari circle yang banyak juga sampai di satu titik SMA di Bandung mulai mau bekerja. Oh iya. Kenapa bisa bekerja ya? Nah, nanti ceritain. Oke, nanti ceritainnya. Kita minum dulu. Gue pingin tahu banget awal karirnya dari seorang Soraya Rashid yang mungkin dipikir orang enak lah dia langsung di TV nomor 1 Indonesia, enak lah dia. Anda nggak tahu ada perjuangan di baliknya. Ya? Nggak tahu. Ada perjuangan di baliknya. Jangan kemana-mana, kita minum dulu yuk. Sekarang gue pingin tanya sama Ayah. Tadi kan lo cerita zaman sekolah lu males banget belajar, tapi ekstrakurikuler gimana? Soalnya gue dulu gitu nih, gue males belajar, tapi ekstrakurikuler gue ketua OSIS, gue ketua English Club, iya benar, gue ketua English Club karena gue dikasih 6 sama guru bahasa Inggris gue. Cuma karena gue nggak les sama dia, gue buktiin gue jadi ketua English Club. Kan zaman dulu gitu, lo mesti les sama guru lo biar nilai lo bagus. Anjay, Ada banget. Gue dikasih 6. Anjir. Kalau bahasa Indonesia gue 6, gue tahu, emang gue bodoh. Tapi kalau bahasa Inggris karena mak gue galak banget. Ibu gue galak banget, Ayah. Sama. Tos dulu dong. Ibu gue kalau soal pendidikan tuh ya Allah gitu ya. Tapi memang orang zaman dulu gitu kali ya, karena mereka kan nggak tahu ini anak bisa apa kalau nggak pintar, apalagi anak perempuan kan. Jadi galak banget. So gue udah les bahasa Inggris dari gue TK. Jadi dari yang main-main dulu main this is apple, sampai yang ribet deh kehidupan kita kan. Jadi waktu SMA tiba-tiba dikasih 6. Oh, gue marah banget. Cara gue marah adalah gue masuk English Club, gue harus jadi ketuanya. I did it. Terus jadi ketua OSIS juga. Nah, gue yakin nih orang-orang kayak Ayah yang kalau sekolah tuh malas belajarnya, tapi ekstrakurikuler jago. Tapi itu lo ambis juga ya? Lebih ke dendaman ya kan? Oke, iya. Mungkin mau menunjukkan kan? Iya. Sama-sama. Kalau aku emang pas SD mungkin namanya masih malas belajar ya, tapi pas SMP tuh aku benar-benar ikut semua ekskul. Jadi kayak, iya benar kayak sampai guru, ada salah satu guru bahasa Jepang aku bilang, mending semuanya dicoba katanya gitu. Tapi maksudnya dia tuh ngomong kayak gitu tuh kayak menunjukkan kalau dia tuh bangga kayak lo tuh mau coba semuanya nih gitu, benar-benar kayak explorer ya. Iya benar, Dora the Explorer nih, Soraya the Explorer ya. Karate ikut, terus apa lagi ya? Dance, modern dance, traditional dance, terus semua ya, dari yang begini apa yang begini bisa. Iya, bisa. Wow. Gitu. Terus habis itu sempat aktif di OSIS juga, cuman waktu itu pas ikut pemilihan ketua aku nggak kepilih Kak, jadi aku wakil. Nggak apa-apa. Wakil ketua OSIS gitu. Terus soalnya kalau ketuanya lu nggak konsen pas rapat, cakep banget. Lebay, nggak dulu buluk. Gitu. Terus habis itu apalagi ya, pokoknya semua ekskul aku ikut-ikutin. Sampai lomba dong kalau ngedance. Lomba dong. Wah. Mewakili sekolah pramuka. Sampai hitam banget lah, gosong nih. Hitamnya semana ya? Nih segini kali ya. Pokoknya lebih hitam dari ini. Pokoknya bener-bener dijemur, bener-bener suka aja mewakili sekolah tuh. Olimpiade IPS waktu itu. Wow. Iya, jadi emang seneng gitu. Cerdas cermat gitu-gitu. Iya. Wow. Cuman bukan matematika ya, mohon maaf nih, saya bego emang matematika gitu. Suka. Iya, terus abis itu ternyata selain itu mungkin guru-guru juga ngelihatnya kayak aktif banget ya. Jadi nilainya pun mungkin nggak tahu dibagusin atau gimana, jadinya tuh aku ini juga berprestasi juga di bidang akademisnya. Oh, nice. Iya, jadi kayak berapa ya? Mungkin peringkat 3 gitu. Maksudnya kayak 3 besar tuh selalu pas SMP gitu. So lo emang cerdasnya juga ada gitu ya. Makanya aku mikir kayak, oh ternyata gue bisa dong juara. Berarti pas SMP, pas SD gue bodoh banget gitu kan. Nyontek gue gitu. Pas SMP enggak. Pokoknya aku suka belajar selain matematika gitu. Selain matematika pokoknya. Siapa sih nggak pernah nyontek? Wow. Iya. Aku pun. Iya, makanya nggak nyontek pun nanya kayak, hey halo. Tapi gue nggak jago bikin kebetan. Gue tipe orang yang kalau bikin kebetan gagal. Contekan kan maksudnya? Iya, nggak bisa gue contekan. Oh, zaman gue kebetan ya, maaf. Beda generasi kayak gitu. Oh ya, jauh lah ya ampun. Ayah tuh baru 24. Baru kemarin. Sedangkan gue mau turning 34 kayak hampir 10 tahun. Gila. Masa kita cocok ngomongnya ya. Soalnya aku suka cocok kalau misalnya pacar atau ngobrol sama temen tuh harus beda 10 tahun nggak? Nah, jadi kita cocok. Iya, karena lebih nggak judgmental, lebih ibaratnya gue pernah di posisinya Ayah, di umurnya Ayah. Dan aku after ke kakak udah ngalamin yang ya pasti udah ngalamin lah. Betul, so happy. Iya, aku juga. Terus SMA. Di Surabaya lagi di Bandung. Ini kota favorit aku guys, karena aku pernah tinggal di sana. Nggak kepikiran loh Kak aku bakal tinggal di sana. Cuman karena waktu mama married sama adalah seseorang yang kebetulan tinggalnya di sana, jadi anak-anaknya semua dibawa ke sana, terus aku tinggal di sana SMA waktu itu kan. Cari
sekolah yang murah gitu. Kenapa? Karena ya udah kan, maksudnya namanya ekonominya juga kan ya udah nggak sebaik pas aku kecil, jadi kayak ya udah aku SMA di mana aja gitu. Ternyata dapet sekolah swasta yang harus pakai kerudung, kayak nggak mau, mami nggak mau pakai kerudung, ih ngapain sih gitu kan, nggak mau gitu kan. Ya udah nggak apa-apa kan, berangkatnya bisa dilepas, pas sekolah baru dipakai, pulangnya lepas lagi, gitu kan, ribet banget gitu kan. Udah jalanin lah gitu kan, ya udahlah selama itu nggak memberatkan orang tua gue gitu, dan ya masih oke aja, aku ya udah jalanin. Terus juga enaknya di sana tuh gampang gitu izinnya, jadi nggak kayak sekolah negeri yang emang strict banget sama peraturan harus sekolah nggak. Ini tuh enak, gampang izinnya. Kayak aku tuh udah, karena kan emang dari kecil udah disuruh jadi artis kan sama emak. Serius? Iya udah, jadi kayak bener kayak teteh, misalnya kita lagi nonton TV nih, Teteh nanti kalau udah gede jadi artis ya gitu, jadi penyanyi apa kayak gitu. Jadi gue tuh sekarang kalau ditanya cita-cita, nggak punya cita-cita lain selain itu, nggak tahu gitu loh, sempet nggak tahu. Pernah kepikiran buat jadi pramugari, cuman kayak nggak tahu kenapa jalannya ke artis aja gitu kan. Akhirnya pas SMA itu ya udah tuh, karena udah ekonominya udah semakin sulit, jadi udah nih kayaknya waktunya pas nih buat gue bisa wujudin kali ya, mulai bantu keluarga gitu ya. Dengan cara ini. Terus gue mikir kayak apa ya pekerjaan yang bisa uangnya tuh lumayan tanpa kita harus kuliah dulu gitu kan. Mungkin kalau lulusan SMK doang kayak aku, mungkin kerjanya apa sih gitu kan, aku juga mikirnya kayak apa gitu kan. Makanya aku kayak mungkin kayaknya kalau jadi artis lulusan apa aja bisa kan gitu kan, dan uangnya mungkin lumayan ya. Akhirnya dicoba kan, gimana sih caranya gitu kan, kata mami ikutan Gadis Sampul dulu aja, atau Aneka kan majalahnya bagus-bagusan, banyak artis tuh alumni dari sana gitu kan. Akhirnya aku setiap pulang sekolah, Kak, aku dulu sekolah SMA naik angkot gitu kan. Iya, terus ke Binder dandet. Apa tuh? Naik angkot juga. Sama, sampai pernah ketiduran, pernah dicopet, diangkat, pernah semua yang ngalamin. Disilet gue, sedih. Anjir. Tasnya jangan guanya dong. Sama dia nggak? Diukir. Kayak nge-rap gitu. Enggak kan? Enggak. Terus habis itu ya udah siap pulang sekolah tuh ke toko buku, cari majalah yang ada formulirnya gitu kan. Aduh nggak ada lagi. Udah edisi minggu depan cari lagi gitu. Oh ada nih, masukin ke majalah Aneka waktu itu kebetulan gitu kan, masuk udah tahun 2013 tuh, Kak. Sebelum bangkrut ya? Sebelum bangkrut ya? Iya, itu aku angkatan terakhir. Alhamdulillah pernah ikut Aneka sebelum dia bangkrut gitu kan. Terus udah ikut, ternyata lolos tuh, dapet surat gitu ke rumah. Terus akhirnya ya udah karantina. Ya udah ikuti semua prosesnya ada di sana. Karantina, belajar acting, belajar dance, belajar foto, senyum 5 jari. Banyak yang lo pelajarin di situ. Gitu kan, kayak wah seneng banget gitu kan. Terus abis itu ya udah nggak tahu kan sebenarnya bisa selesai itu. Karena aku nggak juara loh kan gitu. Jadi kayak ya nggak juara, kata mamaku nggak apa-apa, artis-artis yang sekarang jadi artis juga dulu finalis doang kok, nggak jadi juara gitu kan, malah yang juara kadang-kadang biasa aja gitu kan. Oh iya sih, nggak berarti ya. Mama gitu. The best ya? Iya. Untuk bagian itu dia the best loh. Iya. Terus jadi orang tua yang kayak gitu loh. Iya gitu kan, jadi kayak oh ya udah gitu kan, ya udah optimis aja terus. Akhirnya pas balik lagi di Bandung, akhirnya udah mulai pede buat ikutan foto-foto di Bandung gitu, Kak. Udah mulai dapat uang kayak jadi foto model di Bandung, dibayar 300.000 guys, aku ingat banget 300.000 seharian buat udah foto. Happy banget. Sama fotografer banyak gitu difotoin, waduh capek banget bergaya, senyum-senyum gitu-gitu dah. Terus ya udah berjalan tuh lumayan 300.000 dikumpul-kumpulin, udah bisa bayar sekolah sendiri juga gitu. Awalnya biayain diri sendiri dulu. Iya. Terus lama-kelamaan pas udah syuting, casting dulu dong. Iya bener. Casting tuh nggak gampang kan ya? Maksudnya kan orang pasti kayaknya gampang ya karir lo ya. Nggak mungkin, nggak ada yang gampang. Nggak tahu deh, hidup tuh yang nggak se-easy itu gitu kan. Ya kita akhirnya aku ikut manajemen dulu di Bandung tuh, sempat ada ketemu manajemen. Terus abis itu misal aku izin sehari nih, Kak, izin sehari sekolah bolos ke Jakarta tuh, keliling semua PH, bener-bener semua PH, sebanyak mungkin, sebisa mungkin dimanfaatin semua PH, kita datengin, kita casting. Halo, nama saya Soraya gitu kan, saya sini, lihat sini. Terus pengalamannya belum ada gitu, baru Aneka Yes doang gitu. Terus ya udah maraton iya. Kalau kita nyebutnya stripping casting, bukan stripping shooting ya, casting gitu. Terus ya aku nggak dipanggil sih gitu, kita udah pulang Bandung, mana ya callingan syutingnya mana ya gitu. Terus sampai akhirnya dapat peran yang dikit gitu misalnya figuran mungkin ya, tapi jauh-jauh dari Bandung datang ke Jakarta buat peran itu, dibayarnya juga dulu sama 300.000 juga gitu. Pokoknya 300.000 tuh kalau nggak salah angka pertama aku gitu kan. Jadi kan you still remember about that? Iya, jadi 300.000 gitu kan. Nggak tahu kenapa inget aja terus 300.000 gitu. Terus ya udah, ya buat biaya sendiri. Terus lama kelamaan ya udah jalanin aja terus prosesnya, lama-lama perannya nambah. Terus akhirnya kebetulan dapet film sinetron Preman Pensiun yang castingnya kebetulan di Bandung. Jadi emang nyari pemain Bandung gitu kan. Awalnya kayak pas dapet skripnya, Kak, kayak
apaan sih nggak tahu, terus perannya jadi pembantu gitu kan. Ya udah ya nggak apa-apa sih, gue peran apa aja mau, peran orang gila mau, apapun gue nggak pernah jadi peran gitu, yang penting cuan. Kalau gue konsepnya gitu kan. Terus habis itu ya udah jadi pembantu. Terus pemainnya siapa? Didi Petet sama Epy Kusnandar. Itu orang semua legend berdua. Cuma maksud gue kayak mana nih artis yang kayak misalnya anak muda yang terkenalnya gitu kan. Kayak pesimis gitu kan, kok nggak ada sih. Kalau gue kan rasanya masih belum apa-apa kan, kayak terus yang gue look up siapa dong? Iya gitu kan, selain kalau yang itu udah jelas senior sama legenda gitu lah. Terus ternyata nggak ada kan, tapi itu doang. Terus tiba-tiba pas tayang perdana, anjir rating 1, kaget banget di RCTI kan gitu kan, kayak hah? Terus tiba-tiba kaget ada yang minta foto gitu kan, kayak hah serius nih, antri orang-orang pada minta foto setelah episode berapa ya gitu kan, kayak gini rasanya jadi artis. Gitu kan, kayak jadi lo tidak menolak rezeki itu ya, walaupun kayak perannya nggak yang sesuai yang lo pingin. Iya. Apapun itu ya. Sebenarnya nggak ada milih-milih peran juga kan gitu kan, mau jadi pelacur sekalipun apapun kayak nggak apa-apa gitu kan. Cuman yang pas dilihat ininya, pembantunya tuh bukan yang emang figuran, jadi kayak pembantu yang emang karakter juga, bukan pembantu. Ya, jadi kayak perannya tuh ini supporting benar-benar aktris si Didi Petetnya juga gitu. Jadi kita emang nempel terus gitu. Enak dong. Ya emang aku pembantunya dia ceritanya. Dan syutingnya bareng PU gitu kan, bareng pemeran utamanya gitu kan. Dan apa ya, jadi banyak belajar. Terus juga apa ya? Grogi gak sih ya? Grogi lah. Orang aku pernah nganterin minuman ceritanya kan. Lupa kakinya dia. Gara-gara? Ya gara-gara aku grogi aja. Sumpah, kakinya Om Didi Petet kayak nggak apa-apa. Dibasuh. Dibasuh kakinya. Kayak dicuci. Ini saya cuci kaki kamu. Ya ampun, kopi panas nggak? Enggak sih. Untung nggak panas ya. Hangat deh kayaknya tuh. Maaf ya Om, iya dong nggak apa-apa, santai gitu. You were so humble ya. Parah gitu, kayak baik banget gitu kan. Ya udah, banyak sih pengalaman dari situ. Pokoknya dimulai ada yang minta foto tuh dari situ. Kayak dulu pernah sih kayak kapan ya gue ada minta foto, pengen banget deh. Tapi pas udah dapet gitu, itu ternyata doa kita kan didengar ya. Emang omongan itu doa. Kita kadang-kadang capek juga loh, kayak males banget sampai ada orang ke rumah kayak minta foto, tetangga kayak setiap beberapa jam gitu, kayak aduh mami capek, lagi jelek mukanya gitu kan, lagi nggak make up. Apa itu kasihan, masa lagi jelek gini foto. Ya akhirnya gue foto gitu ya. Kadang-kadang kita kalau udah dapet itu harus ingat, kayak dulu kan gue mengharapkan banget ada di posisi ini, kenapa pas ada di posisi ini kita dapet, kok kita nggak mau ogah-ogahan. Makanya kita harus kayak mama aku ngingetin kayak gitu kan. Ya udah. Soalnya best banget deh ya. Setiap lo udah mulai nggak bersyukur sama yang lo dapetin, ingat dulu lo memohon ini. Kita pengen banget lo dulu kayak gini gitu. Uang kaget. Gue lebih tahu lu gara-gara meme-memenya. Meme-meme kiper uang kaget sama bedah rumah. Iya. Itu lo gila banget kan syutingnya. Reality show itu kan lebih ke really dynamic gitu loh. Dinamikanya lebih ke tok. Kalau itu kan scripted gitu ya. Iya, beda-beda. Ayah pernah nyetir bus truk gede banget. Dan ternyata dia sejahat itu, dia bohongin semua kru. Dia bilang dia bisa nyetir truk, ternyata silakan ceritakan. Ini gue pas dia cerita gue ngakak. Kurang ajar lu ya, gue bilang. Iya, yang penting bapaknya sembuh. Ini aku udah ngebut guys, demi bapaknya biar cepet sampai pasar. Udah ayo buruan. Lain kali kalau lagi jangan bawa mobil, udah saya aja. Makasih ya. Kalau butuh supir saya. Iya, emang kan sering ditantang ya. Iya, bukan ditantang sih, dia selalu nanya dulu. Ya lo bisa bawa bajai nggak? Bisa. Bisa bawa motor, bisa bawa mobil bak, bisa bawa becak, bisa. Ayo semuanya apa lagi gitu kan. Terus tiba-tiba pada suatu hari, ya lo bisa bawa truk nggak? Truk apaan? Ya truk. Ya bisa, gue bilang gitu kan. Oke. Besok gue cariin truk ya buat lo OTW ke pasarnya, cerita sama bapaknya naik truk aja. Oke, gitu kan. Terus pas udah di lokasi duduk, ya nih mau nanti truknya kayak gini, gede banget. Bisa kan? Kalau bisa gue okein orangnya, kata dia gitu. Ya bisa kan, gue udah bilang bisa. Kemarin kalau nanya lagi sih, gue bilang berarti gitu. Lo? Iya, gue kan bisa ditanya orangnya. Itu gue udah nanya mulu, gue bilang gitu. Bisa, gue bilang gitu. Terus ya udah dapet ya. Anjir. Lihat, anjir gede banget, bukan kayak truk kuning biasa. Ini gede banget, anjir. Parah, bayangin badan gue yang sekecil ini bawa truk yang gede banget gitu kan. Terus bang supirnya kayak, Pak, lu ajarin saya dulu, ini tadi giginya yang mana? Gue bilang gitu kan. Oh beda ya kan? Iya, bukan yang di sini Kak, tapi yang di sini. Iya. Terus kayak ini giginya satu ke sini, nggak ada tulisannya Pak, nggak ada. Ke atas saya ke bawah. Ini dia, aduh ribet banget. Ya udah kalau saya mau jalan aja yang mana satu aja, nggak usah pindah-pindah, nggak bisa harus pindah-pindah gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue belajar 1 sama 2 doang kan. Nah tuh ini gini, ya udah Pak tekan dulu kopinya biar nggak mundur gitu. Saya tekanannya keras banget. Gitu. Terus
ya, ada momen pas nonton itu gue lihat sampai gue ikut deg-degan karena lagi tanjakan. Iya. Ayah tanjakan truk susah banget gue. Udah gitu gue biasa bawanya matic kan, sehari-hari matic. Tapi emang dulu pernah belajar manual, cuman kan beda. Tapi bodo amat lah, kalau mati bareng-bareng kan gue. Ada kru-kru gue juga. Apalagi ya yang lu pernah bohongin mereka? Nggak ada itu doang? Tunggu agak-agak lupa ya, tapi gue lupa sih kalau bohongin kru gue mah isengin lah gitu. Isengin. Cuman kalau misalnya gue ketemu target yang lucu gitu tuh banyak banget. Anak kecil lu injak. Ada yang masuk kali, ada juga yang lu jatuh. Iya. Oh ya banyak banget ya, anak kecil injek itu lo beneran. Mau sepeda, terus apa lagi? Udah, ganti seragam. Sekolah kamu gimana bajunya? Ada? Ya gak sengaja. Lu nggak bohong kan? Itu emang lu nggak ngeh. Gak ada yang bohong. Sepatu lo? Iya, sepatu gue Tebal tebal banget. banget. Nanti deh lihat aja sepatu itu segede kayak apa ya. Emang gue suka sepatu yang canggih Yes. kayak gitu. Terus kayak gak sengaja keinjek, tiba-tiba ternyata anaknya udah narik-narik gitu. Gue kayak pas gue nengok, maaf padahal gue lagi ngelus-ngelus yang sebelah sini. Iya, ternyata. Yang sini injek sama gue nangisnya gara-gara bukan karena sedih, katanya karena keinjek sakit. Nanti kita masukin footage konyolnya ya. Ada semua. Bahkan pas kemarin PPKM dimulai, si sang kiper yang terkenal seluruh Indonesia ini ada meme memberikan kiper ke Bapak Anies Ya, Baswedan. kayak, Pak buruan waktunya ada tinggal lagi Pak. Makan di warteg kan katanya makan di restoran maksimal 20 menit kan. Buruan deh Pak, nggak usah dikunyah. Tempelan aja. Rip tembolok sama lambung ya. Biar lambungnya bekerja lebih keras gitu. Lebih keras. Tapi kalau gue dikasih peraturan kayak gitu, gue lebih baik tidak makan di luar. Betul. Makan di rumah aja gitu. Karena menurut gue makan di luar itu adalah bersosialisasi. Dengan 20 menit gak boleh ngobrol, udahlah itu mah memang kita harus tetap di rumah aja dan sabar-sabar ya. Bener. Ayah termasuk yang sangat protokol kesehatan juga gue lihat soalnya ya. Lumayan. Karena gak enak ya sakitnya. Gak enak, udah pernah sakit. Udah pernah rasain ya. Batin gak Hell. enak, duit gak enak. Dan ya udah fisik juga gak enak. Makanya jaga kesehatan, beneran jaga kesehatan deh. Kita bakal bahas lagi yang kemarin udah gue tanyain di Instagram story gue. Ayah ini paling jarang balesin DM penggemar sebenarnya. Ya. Nah karena dia paling males untuk jelasin apa yang sebenarnya udahlah, let me live my life gitu. Tapi akhirnya ada 2 penanya yang akan gue kasih nih sama Ayah dengan pertanyaan yang best juga. Plus gue pengen tahu, kok nih orang bisa mental baja banget ya sama netizen menurut gue. Semental baja itu loh, kayak ya lu pasti waktu zaman awal karir menjadi Imas, orang itu expect lu tertutup atas bawah, iya dong. Terus Bener kayak banget. ternyata lu akhirnya menjadi this is who I am. Enggak, dari awal sebelum IMAS pun emang aku tuh kayak gitu. Bayangin aja orang istilahnya foto model gitu kan, gimana sih pakaiannya, emang aku suka aja lebih terlihat skin daripada baju, daripada bahan gitu. Emang aku suka kayak gitu. Nah pas jadi IMAS ya aku ngikutin peran, masa jadi pembantu aku seksi kan. Kan Iya. karakternya polos dari Betul. kampung gitu. Sadly itu terlalu Melekat. Nah kita Ada bahas. senengnya ada enggaknya. Ada senangnya ada enggaknya. Senangnya pasti dia jadi pembuka pintu rezeki lo ya, Imas ya. Kita minum dulu. Nanti kita bahas lagi soal mental baja Soraya Rashid. Yang gue tunggu-tunggu nih, kenapa bisa seorang Soraya Rashid mentalnya kayak gini? I just like know her setahun setengah lah ya. Tapi kayak gue bisa lihat kayak nih orang semakin dikomplain, semakin dilakuin. Gitu loh. Jadi kayak why sih ya gitu. Kenapa lu seberani itu? Karena kan biasanya nih kalau misalnya orang public figure gitu, dia akan memberikan apa yang fansnya mau, iya followersnya mau. Sedangkan follower 1 jutanya Ayah di Instagram ini ngikutin apa mau dia, gitu loh. How could you educate them gitu? Kenapa lo bisa sepede itu kayak Pak ini bisa nih, lu ikutin gua bukan gua ikutin lu gitu. Sebenarnya gini sih Kak, effortless aja. Jadi kayak pastilah hujatan banyak menggiring opini siapapun ya, sampai kayak keluarga ataupun siapanya pacar atau apa tuh kayak tergiring sama opini yang ada di komen-komen itu. Iya, pastilah. Padahal tadinya biasa aja gitu. Padahal tadinya biasa aja. Jadi panas gitu. Iya, jadi panas. Bilang kayak aku pakai bikini di pantai. Ya normal nggak sih? Normal banget menurut aku gitu kan. Beda-beda tiap orang gitu. Misal kalau fans aku nih ada kan misalnya surfers yang emang misalnya ada dari Karawang, dari mana itu tuh mereka udah tahu kalau udah suka sama aku,
mereka suka sama aku apapun aku, gimana pun aku. Kayak misalnya itu video mesum yang pernah beredar juga, itu misalnya pun punya aku yakin mereka tetap stick together sama aku. Jadi kayak kalau emang udah bener-bener surfers atau fans aku tuh pasti dia tahu gitu loh, maksudnya kayak aku mau jeleknya kayak gimana, mau aku gimana pun lah pasti mereka tetap suka. Jadi kalau misalnya emang cuma netizen yang follow cuman kepo atau cuman komen-komen negatif doang, itu mah aku nggak peduli, karena menurut aku ada banyak kok yang sayang sama aku gitu, tapi biarpun banyak juga sih yang nggak suka, tapi ya biarin atau yang aja. follow cuma mau kepo. Iya kan? Bener banget. Kalaupun aku mau di unfollow juga aku mah bersedia aja gitu, nggak apa-apa. Misalnya kayak banyak deh komen-komen yang mungkin menyakitkan, cuman bagi aku kayak ini resiko jadi artis gitu kan, apa biarin aja. Misalnya kayak sampai kadang-kadang ada yang saking aku seksinya gitu kan, misalnya aku, padahal aku merasa gak seksi sih, maksudnya aku merasa Ya, aku kurus aja biasa, cuman emang uh-uh. style aku aja begini gitu kan. Misalnya aku lagi pole dance atau apa, bisa nih BO lagi BO berapa gitu-gitu. Kadang-kadang sengaja gue balas, itu banyak sih kayak Oh ya, pole dance dong ya. aku balas kayak haha kayak mampu aja lo bayar gue gitu kan. kayak gitu. Kalau gue sebutin harga ntar kaget, gue gituin. Tapi orang pasti ada kayak, oh emang ada harganya berapa gitu kan, pasti orang yang nanya. Tapi gue bodo amat, kayak kalau gue sebutin harga emang ini Tampu. kaget, pasti kaget. Gue bilang gitu kan. Kadang-kadang gue gituin. Terus ada apa lagi komennya kayak, ih orang Islam kok pakainya gitu, ih kok megang anjing gitu-gitu lah. Iya, ayah baru beli anjing. Kayak gitu kan komen-komennya, tapi nggak bener-bener nggak ada yang masuk ke hati sama sekali. Terus kayak misalnya, ih kulitnya gelap kok berani sih pakai baju seksi gitu-gitu. Oh my Kayak God. Benci banget sama stigma-stigma gitu, emang kenapa? tapi gue sih pengennya ketawa sih, lucu. Soalnya mereka tuh kayak ya, terlalu lucu aja kok. Lo kok sempit banget sih, kasihan ya gitu. Kayak lebih kayak gitu sih, kayak kasihan. Iya, tapi maksudnya itu ayah kan, maksud gue mental lu tuh gokil gitu. Gimana ya, maksudnya gue nggak pernah lihat kan gini ya, kadang-kadang nih kenapa gue sampai sekaget itu, karena even di close friend-nya ayah nggak pernah kasih tahu kalau dia tuh pundung sama fans. Kayak dia beneran nggak peduli. Biasanya nih kalau kayak someone gitu, kesannya dia baik-baik aja, padahal pundung di Pas di close friend marah-marah. second account atau di close Curhat friends. lah ya. Kamu tahu lah ya, kamu mengerti lah. Tapi ayah nggak peduli, geng. Beneran. Justru kalau close friend itu buat update-update yang misalnya sama pacar atau apa, itu doang. Nggak pernah kayak buat aku sedih ya di komen ini. Aku kayak nggak pernah sedrama itu. Kayak apalagi pacarku juga chill banget, misalnya kayak nggak pernah tergiring opini kalau orang komen apa. Bahkan kalau misalnya aku mau upload foto apa yang seksi atau bikini sekalipun, kayak aku milih dia kayak bagusannya apa yang ini, oh yang ini lebih bagus gitu. Supportive juga parah dia ya. aku mau mantai sama dia bagusan pakai bikini ini atau swimsuit ini, pasti dia milihnya bikini gitu. Kayak yang ini aja bagus gitu, orang dia yang milihin. Jadi kayak emang pacar gue aja nggak marah, emak gue aja nggak marah, kenapa lu marah gitu kan? it's all in your mind, you know. Iya, makanya kayak Gitu. mau orang ya, misalnya kayak gue pakai baju setertutup apapun, laki-laki tuh pikirannya tuh liar ya. Iya, wah, benar. bisa aja dibayangin, kalau bisa, semuanya bisa terjadi. Jadi Dalamnya kayak, CAPD ya, geng, ya kan? ya udah lah, itu kan pilihan. Dalamnya trapezio apa jajar genjang ya? Ya variasi lah gitu kan. Iya, jadi kayak ya udah, aku mah kalau di komen gitu nggak akan ya unstoppable lah gitu kan. Iya, udah amat. Iya, dan dia nggak palsu karena thank you ya udah masukin gue ke close friends lo. Maksudnya kayak gue melihat nggak ada. Dia kayak gue kayak kalau liat close friends-nya kagak ada lagi nih orang. Padahal dia baru ngepost di mana sampai yang gue yakin banget tuh di Step Pole Dance tuh loh. Step Pole Dance tuh kan pasti kan wah banyak banget yang apa Mau kayak dong gitu. jadi tiangnya. Mau dong jadi tiangnya, apa gesek-gesek lah, apa segala macam. Lu kayak nggak peduli gitu. Itu yang menurut gue kayak gila ya, Soraya tuh keren banget lo, mentalnya baja banget dari awal ya kayak gitu. Udah nggak tahu, bagi aku sih aku biasa aja ya kan, tapi nggak tahu kalau menurut kakak aku baca atau gimana, aku nggak merasa juga gitu. Karena emang ya hidup itu udah tahu aja, hidup tuh keras. Jadi kayak gini tuh Lima masih lembek kayak tai gitu. Hidup tuh Kayak keras. gitu. Ayah dari kecil udah digembleng ya. Jadi ya udah deh. Jadi secara otomatis itu followers udah tahu itu ya. Ya udah, lo kalau mau follow gue ya konten gue isinya kayak gini. Kalau nggak mau ya udah leave it aja. Leave it. Iya, jadi ya udah terfilter sendiri, cuman tetap masih ada lah yang bego-begonya. Orang bego itu masih ada. Yang bahkan nggak follow cuma kepo doang ya. Iya. Tapi kadang follow pakai fake account. Pakai fake komennya account. pakai fake account. Aduh. Nggak Telur-telur ya, geng. Gitu. Males dia, nggak cocok dia ngomong. Oke, Iya. kita bahas soal stereotip kulit hitam nggak cocok pakai bikini ya. Paling benci gue kalau ada yang kayak gitu. Tapi kalau sekarang nih kita mau kasih dulu Apa? yang dari kemarin sudah nanya sama Soraya. Soraya belum tahu nih ya. Ada kemarin di Instagram stories gue @vvadeline, gue bilang, "Ayah, mau tanya dong," gitu. Karena Ayah paling jarang
untuk membalas yang bodoh-bodoh itu gitu ya. Iya. Kecuali lagi iseng. Iya benar. Hiburan. Tapi ini nggak bodoh, ini justru inspiring banget, harus Ayah jawab. Dari Putra Harjo nanya gini, Dear Kak Soraya, how you controlling or dealing with yourself in the hard situation? Gimana cara lo mengontrol dan juga dealing sama situasi yang berat dalam hidup lo? Seperti waktu kasus waktu itu kan pasti berat banget karena kayak, apaan sih, capek banget deh gue kayak gini nih gitu loh. Kalau ditanya kayak gini, ini jujur pertanyaannya sangat berbobot, tapi ini emang susah buat dijawab karena nggak tahu kenapa aku tuh emang ya udah let it flow aja, berjalan aja kayak air gitu, kayak pasti ada stres, pasti ada kayak gue pengen bunuh diri gitu kan, pasti. Cuman aku yakin aku nggak sebodoh itu dan aku nggak akan lakuin itu gitu loh Kak. Jadi kayak Itu cuma fase doang. cuman ngomong aja, biarpun ngomong sebenarnya doa dan nggak tahu gimana ya, cuman aku yakin aku nggak bakal lakuin itu. Tapi jujur emang apa ya, pasti ada lah pikiran gitu. Cuman kalau caranya ya aku sih gimana ya, kayak caranya nggak tahu, kayak udah otomatis aja gitu, kayak ya udah kalau misalnya lo hidup lagi susah, ya udah jalin aja terus, nanti juga pasti ada kemudahan kok, abis ada kesenangan, ya ada kesusahan lagi, jangan senang dulu, abis itu ada lagi, ya udah muter-muter aja terus, hidup kayak gitu. Gadis roller coaster ya, dalam hidup dan dalam arena. Gila dia naik roller coaster, gue sampai tobat. Ya Allah. Jadi untuk Putra siapa Kak? Putra Harjo, ya. Putra Harjo, ya kalau aku sih gitu, jalanin aja kayak, karena apa ya, masalah pasti akan ada terus, jadi kayak udahlah jalanin aja, namanya juga hidup. Jalanin Gimana aja. ya? Jadi Soraya ini menjadi support system untuk dirinya sendiri. Iya, Ya, siapa jadi lagi ya? Ha, Kalau jadi- bukan kita siapa lagi Kak? Betul, jadi kan di umur-umur kalian tuh biasanya yang seumuran sama Ayah kayak, gue kenapa sendirian sih? Man, by the end of everything, you will be alone. So lo harus jadi support system untuk diri lo sendiri, seperti yang Ayah lakuin. Bener. Jalanin aja. Lu punya keluarga, alhamdulillah. Lu punya pacar, alhamdulillah. Lu bayangin once itu semua diambil sama Tuhan, seperti yang zaman sekarang kan banyak yang kejadian Iya, ya. bener. So you losing your grip, lo hilang pegangan lo. Bener. Nah, dari sekarang lo udah bikin nih dalam prinsip hidup lo. Ya gue support sistem gue sendiri. Gak ada yang tepuk tangan buat gue, ya gue tepuk tangan buat Iya, diri gue. benar. Gak ada yang bangga sama gue bangga sama diri gue. Ya iya, kita nolong diri kita sendiri Kak. Yes. Siapa sih yang pertama kali ya kita? Ya, kamu betul. Berikutnya, ada selai melon. Ih, lucu banget. Selai melon. Selai melon. Ini bukan fake account kan? Enggak. Selai melon. Ini adminnya Gen FM by the way. Wah. Dia orang yang setiap gue punya tamu dia kepo kayak siapa nih, terus dia kayak really support. Nah dia salah dia Makasih. penasaran banget sama lo. Selai melon aku belum pernah nyobain sih. Kalau ada boleh. Dia bilang gini, pernah nggak sih Ayah di lowest point of your life terus ngerasa cuitan netizen tuh kadang-kadang ada benernya. Nah maksudnya Nindi by the way. Nindi, hai Nindi, makasih pertanyaannya. Lowest situation ya. Kalau aku sih kalau karena baru kemarin aku merasa pas aku lagi sakit itu lowest aku di situ. Cuman sebenarnya banyak juga sih yang lebih lowest lagi. Cuman aku kayak udah nggak mau terlalu ingat juga. Iya. Kalaupun ingat ya nggak apa-apa sih buat kayak gue tuh pernah ngalamin ini, gue tuh pernah ngalamin itu. Iya. Cuman ya udah. Jadi memori indah ya, kayak gue hebat ya pernah lewat itu. Iya. Kayak gue mau mati deh di momen itu. Iya, kok gue bisa sih gitu. Aku sih lowestnya kemarin pas lagi COVID aja sih, karena itu sakit banget dan aku ternyata aku lagi di luar negeri gitu dan aku nggak bisa pulang. Tapi dengan kekuasaan Allah, aku bisa pulang gitu dan menjalani recovery di sini gitu, penyembuhan. Dan emang pas lagi sakit di sana sih nggak enak banget, jauh dari keluarga. Biarpun sebenarnya kalau dekat keluarga pun kita nggak di apa-apain juga, maksudnya kayak ya paling disupport aja gitu. Cuman kalau di sana kayaknya udah sakit banget rasanya, kayak nggak enak banget gitu. Aku merasa itu sedih banget dan stres juga. Kayak aku terusnya pengen gila, pengen mati aja dah gitu. Kayak emang Nggak pernah kebayang ya, yang harusnya happy jadi iya, momen yang bayangin miserable aja, gitu bener. loh. Liburan di sana 2 minggu, seminggu have fun, seminggu sakit. That's it. Iya. Parah banget. Nah terus Tadi apa? pernah nggak Lowest? mikir pas lagi out of the blue gitu ya, misalnya lagi bengong atau lagi apa gitu ya, cuitan netizen Oh, iya. tentang lo ada benernya? Banyak lah, semua yang dibilang netizen tuh benar. Misalnya kayak nggak apa-apa, tapi kan menurut aku ya di dunia ini nggak ada benar dan salah. Iya. Jadi aku percaya banget gitu loh Kak, kayak ya udah itu benar menurut lo, ya nggak benar juga menurut gue, tapi yang menurut gue benar belum tentu juga menurut lo benar. Kayak misalnya udah deh yang paling sering komen netizen pakai bikini di pantai, menurut aku benar, menurut kamu mungkin nggak benar karena aku mungkin sebagai orang Islam ya benar juga, kamu emang di hadis mungkin harusnya kayak gitu kan, di Al-Quran kayak gitu. Cuman ya balik lagi, ini kan persepsi dan aku yang tanggung dosanya. Kalau kalian cuman apa ya mungkin ngingetin, cuman ya Jangan jadi hakim dunia lah. nggak apa-apa. Iya, maksudnya kayak nggak usah sok-sok jadi ustazah online gitu, karena kalian juga kayak ya udah urus aja dosa masing-masing, semua yang tahu kamu gitu loh. Maksud aku tuh kayak
nggak pernah marah sih, nggak pernah marah kayak. Enggak, lu nggak pernah ngomel kan? Nggak pernah Lu marah. kalau udah muak, gue lihat cuma matiin komen. Matiin komen. Matiin komen iya, ya. Kalau udah muak tuh matiin Iya. komen. Terus stigma pakai bikini kulit hitam Oh iya. kurang ajar Iya. loh ya. Itu kalau kadang-kadang aku dulu awal-awal kayak suka kadang-kadang kayak pundung gitu loh Kak dikatain kayak. Karena emang Ini asli, geng. asli nggak teknik. Bagus banget. Karena emang belajar mencintai diri sendiri kan kayak Iya. kayak, tapi emang kan aku emang suka cowok yang kulitnya juga eksotis. Iya, Jadi sama-sama. iya kan. Jadi aku juga kayak aku aja suka sama orang yang kulitnya eksotis. Kenapa aku nggak suka sama diri aku gitu kan? Misalnya kalau yang sesuai kata netizen yang aku tuh kulitnya gelap, pede banget sih pakai pakai bikini. Kenapa harus nggak pede? Orang banyak kok orang yang pengen kulit kayak gini, dan aku juga merasanya orang tuh mau warna kulitnya apapun, kalau dia cantik cantik aja. Setuju. Yang Mau penting kulitnya- bersih. Iya, warna kulitnya apapun kalau lu cantik cantik aja menurut gue ya. Gue nggak pernah kayak misalnya sekarang pacar gue kebetulan kulitnya putih ya. Putih, Kalau dia ganteng ganteng aja. Ganteng aja. Iya, jadi kayak nggak perlu harus warna tuh it doesn't matter banget. It doesn't menurut matter gue. banget. Parah. So you really love your life and live your life ya? Iya, jadi Doesn't kayak affect anything, semua netizen ngomong apa, bye. iya, jadi misal kalau dia suka kulit putih ya udah, ya lu cari yang kulit putih dan follow aja kulit putih, jangan follow gue gitu. Soraya Rashid. Thank you udah ngafe. Love you. Keren banget.